Nah, jadi ini tools yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ASP.NET MVC. Tadi sudah kita bahas Web Platform Installer, kemudian Visual Studio, SQL Server 2012 untuk database-nya. Nah, kemudian satu lagi sebenarnya IIS Express. Ini akan otomatis diinstal ketika Anda menginstal Visual Studio. Nah, IIS Express ini digunakan untuk hostingnya. Jadi pas kita develop aplikasi ASP.NET MVC, kemudian kita run aplikasinya, maka dia akan dijalankan di IIS Express. Nah, nanti kalau programnya sudah jadi, mau benar-benar di-deploy, nah itu bisa kita langsung deploy ke IIS. Atau kita nanti bisa pasang juga di Windows Azure gitu ya, di cloud. Selanjutnya kita akan membahas apa itu ASP.NET MVC. Jadi ASP.NET MVC sendiri adalah framework yang dibuat oleh Microsoft untuk membuat aplikasi berbasis web yang dinamis menggunakan pattern MVC atau Model View Controller. Sebenarnya selain ASP.NET MVC, Microsoft juga sudah punya produk sebelumnya yaitu ASP.NET Webform. Nah, bedanya apa? Kalau ASP.NET Webform ini sebenarnya pemrogramannya mirip sekali dengan pemrograman desktop. Jadi di Webform itu dikenal yang namanya kontrol gitu ya, seperti grid, sama seperti di desktop. Kemudian di Webform itu juga mendukung event handler programming, on click, seperti itu. Kalau di MVC, ini malah lebih mirip ke ASP klasik gitu. Jadi kita benar-benar menggunakan hanya kontrol-kontrol HTML saja. Nah, kelebihan dari ASP.NET MVC ini apa? Nah, salah satunya adalah clean separation of concern. Jadi, masing-masing bagiannya itu memang benar-benar terpisah dan tidak tergantung sama satu dengan yang lain. Jadi antara bagian model, bagian view, dan bagian controller ini masing-masing bisa berdiri sendiri. Nah, jadi tidak ada tight dependency gitu ya, ketergantungan yang kuat tidak ada. Nah, kemudian full control over markup. Beda dengan ASP.NET Webform, kalau ASP.NET MVC itu dia tidak menggunakan server control. Jadi HTML yang di-generate yang nanti ditampilkan di browser itu kita bisa benar-benar buat fleksibel gitu ya. Kalau di ASP.NET Webform mungkin sudah ditentukan oleh ASP.NET Webform-nya. Nanti ngerendernya bakalan jadi HTML seperti apa. Tapi kalau di ASP.NET MVC enggak. Kita lebih fleksibel untuk mengatur apa yang akan kita tampilkan di level browser nanti ketika di render. Kemudian clean URL dan clean HTML. Jadi ASP.NET MVC ini menggunakan routing engine. Jadi untuk pengalamatan web nanti menggunakan route, gitu ya, mekanisme route. Jadi nggak langsung ngakses ke halaman fisiknya gitu. Kalau di ASP.NET Webform kan biasanya misalnya kita akses halaman sampel, nanti kita aksesnya sample.aspx gitu langsung mengacu ke fisik file halamannya. Kalau di ASP.NET MVC enggak, kita menggunakan mekanisme yang namanya root. Jadi nanti akses pertama itu di controller, baru controller yang akan menentukan view mana yang akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Kemudian ASP.NET MVC ini juga lebih mendukung teknologi web standar gitu ya. Nah, jadi support HTML5, support CSS, mudah dipakai dan diintegrasikan dengan berbagai macam JavaScript framework seperti misalnya jQuery, Angular, dan lain-lain. Nah, kemudian yang menjadi poin penting lainnya adalah testable. Jadi, aplikasi ASP.NET MVC ini testable karena terpisah separated of concern. Jadi, kita bisa melakukan tes dengan lebih mudah. Jadi, misalnya kita mau testing controllernya ini udah sesuai dengan yang kita inginkan belum, misalnya resultnya dan lain-lain, itu kita bisa tes. Nah, nanti ada paradigma baru yang namanya test driven development. Jadi sebelum kita mengembangkan program atau menulis kode, kita harus melakukan yang namanya unit testing. Jadi kita melakukan tes dulu, membuat tesnya dulu, baru menulis metodenya, seperti itu.